Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bahkan dari 17 ribuan pulau, hampir 10 ribunya belum memiliki nama. Itulah kenapa Indonesia dikenal dengan sebutan Nusantara. Akan tetapi, tahukah sahabat dari mana asal kata Nusantara? Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan gabungan dari kata Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau, sedangkan Antara berarti luar. Jika digabungkan artinya pulau luar. Mengapa demikian? Konon katanya dulu Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Nusantara pertama kali disebut oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa pada hari pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit pada tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Dalam Sumpah Palapa disebutkan Patih Gajah Mada tidak akan berhenti puasa jika belum berhasil menyatukan Nusantara. Nusantara kemudian diperkenalkan kembali oleh Dr. Setiabudi pada tahun 1920-an yang diambil dari kitab Pararaton Naskah Kuno Majapahit yang memuat isi Sumpah Palapa yang ditemukan di Bali pada akhir abad ke-10. Dr. Setiabudi ini yang akhirnya mengubah kata Nusantara zaman Majapahit yang berkonotasi jahiliyah menjadi lebih nasionalistis. Dengan mengambil kata Melayu asli antara, maka Nusantara berarti Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Majapahit atau Jawa pun termasuk dalam definisi Nusantara yang modern. Istilah Nusantara dari Setiabudi ini yang akhirnya digunakan sebagai alternatif panggilan Indonesia pada masa itu, yaitu Hindia Belanda. Sampai hari ini, Nusantara tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah tanah air dari Sabang sampai Merauke. Secara politis, kawasan Nusantara terdiri dari gugusan atau rangkaian pulau yang terdapat di antara benua Asia dan Australia, bahkan termasuk Semenanjung Malaya. Wilayah itu dikategorikan Majapahit sebagai Nusantara. Nusantara tercatat diucapkan oleh Patih Gajah Mada yang mengucapkan sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Sumpah Palapa berbunyi sebagai berikut. Lamun hubus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gulun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Halu, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, isun amukti palapa. Artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Sebagian Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur, justru pada waktu itu tidak termasuk dalam istilah Nusantara yang dimaksud oleh Patih Gajah Mada. Hal ini karena kerajaan-kerajaan di tanah Jawa sudah berada langsung di bawah pemerintahan Majapahit. Saat itu, ada 7 kerajaan di Pulau Jawa yang memberlakukan aturan Majapahit. 7 kerajaan itu adalah Singasari, Daha, Kahuripan, Lasem, Matahun, Wengker, dan Pajang. Oleh karenanya, Nusantara digunakan untuk menyebut daerah di luar Majapahit yang perlu ditaklukkan. Penggunaan kata Nusantara dalam konteks sejarah Indonesia mulai muncul dalam catatan lokal ketika terjadi peristiwa Sumpah Palapa. Sumpah Palapa tercatat dalam kitab Negara Kertagama pada abad ke-14 yang menjadi titik awal penting dalam penggunaan kata ini. Namun, setelah jatuhnya kerajaan Majapahit, penggunaan kata Nusantara
mulai meredup hingga abad ke-20. Pada masa ini, Ki Hajar Dewantara dari Taman Siswa menggunakan kembali istilah Nusantara untuk menggantikan penggunaan kata Hindia Belanda yang dianggap tidak sesuai dengan klaim Belanda terhadap wilayah ini. Hindia Belanda bukanlah istilah yang tepat untuk menggambarkan Nusantara, karena Hindia berasal dari bahasa Yunani yang merujuk pada India atau Indos. Sebab Hindia Belanda semua bukan identitas negeri, tetapi merujuk negeri di sebelah timur India, dan orang Eropa masih menyangka bagian dari India. Dari beberapa informasi, walaupun nama Nusantara telah tercatat di dalam kitab Weda, tapi belum bisa disimpulkan keberadaan negeri tersebut yang sebenarnya. Nama Nusantara baru dikatakan sah secara informasi yang akurat dari catatan kuno dalam kitab Negara Kertagama pada periode Kerajaan Majapahit. Menurut dosen sastra Jawa Universitas Gadjah Mada, Rudi Wiratama Partohardono, mengatakan istilah Nusantara sudah mulai digaungkan sejak zaman Kerajaan Singosari, tetapi dengan istilah lain yaitu Dwipantara. Sekitar tahun 1275, Raja Singosari Kartanegara memperkenalkan konsep Cakrawala Mandala Dwipantara. Istilah ini bila dirujuk dalam bahasa Sanskerta memang memiliki kemiripan dengan Nusantara. Dwipa berarti pulau dan antara berarti di luar, sebagaimana Nusantara dengan Nusa berarti pulau dan antara berarti di luar. Dwipantara diartikan sebagai kepulauan di tanah seberang. Kertanegara mengusung konsep Cakrawala Mandala Dwipantara untuk mempersatukan kerajaan-kerajaan kepulauan tanah seberang di bawah kewibawaan Singasari demi mencegah ancaman dari bangsa Mongol yang hendak membangun dinasti Yuan di Tiongkok. Istilah Nusantara kemudian tercatat dalam Prasasti Lempengan Tembaga bertanggal 1305 dan manuskrip Jawa abad ke-14 dan ke-15, termasuk Kakawin Negara Kertagama dan Kitab Praraton ketika zaman Majapahit. Pada awal abad ke-20, para pejuang mulai mencari alternatif nama wilayah untuk mengganti Hindia Belanda yang terkesan kolonial. Kala itu, nama Nusantara kemudian muncul yang dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara dan Ernest Dewes Dekker atau Dr. Setiabudi. Penyebutan nama Nusantara terus digunakan pada setiap surat yang ia kirimkan kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Apalagi ketika itu ia tengah menjadi seorang wartawan di beberapa surat kabar, seperti Sediotomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Hal ini menjadi cara bagi Ki Hajar Dewantara untuk melawan penindasan penjajah kolonial Belanda. Kendati nama Nusantara sering digunakan untuk menyebut wilayah Hindia Belanda, akhirnya kata Indonesia lebih dipilih sebagai nama negara yang resmi. Istilah Indonesia muncul pertama kali pada 1850 di sebuah artikel di Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia. Penggagasnya adalah seorang etnolog dari Skotlandia, James Logan, bersama antropolog Inggris George Earle. Pemilihan istilah Nusantara sebagai nama ibu kota baru Indonesia memang memunculkan pro dan kontra. Bagi pihak yang kontra, nama ini sangat terkesan Jawa sentris. Sejarawan J.J. Rizal menjadi pihak yang paling lantang menolak pemilihan nama tersebut. Baginya, nama Nusantara cenderung mewakili keraton Jawa, bukan menggambarkan kenusantaraan Indonesia seperti yang disampaikan oleh pemerintah. Dosen sastra Jawa dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Rudi Wiratama mengatakan bahwa istilah Nusantara memang lahir dari kacamata masyarakat yang Jawa sentris. Tetapi seiring berjalannya waktu, istilah ini telah mengalami perubahan makna.
Ia mengisahkan pada masa kebangkitan nasional, istilah Nusantara dimaknai sebagai satuan teritorial di mana Jawa termasuk di dalamnya. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantara juga menghidupkan nama Nusantara sebagai alternatif pengganti Hindia Belanda setelah merdeka. Jadi Jawa kemudian menjadi bagian dari Nusantara, bukan lagi untuk menyebut pulau-pulau yang berada di luar Jawa. Sejarawan UGM Sri Margana malah menolak bila istilah Nusantara disebut Jawa sentris karena dasar kata tersebut berasal dari Sanskerta dan bahasa Jawa kuno, dan Sanskerta juga digunakan di wilayah seperti Sumatera dan Kalimantan. Bahasa Jawa kuno dan Sanskerta itu tidak hanya dipakai di Jawa. Prasasti-prasasti masa Hindu di Sumatera dan di Kalimantan juga memakai bahasa Sanskerta. Mengenai istilah Nusantara yang terkesan lekat dengan Majapahit, Margana menjelaskan bahwa Majapahit saat itu wilayahnya meliputi Nusantara atau Indonesia saat ini. Demikianlah asal-usul Indonesia yang dikenal sebagai Nusantara. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti video kami, dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam pengucapan, penulisan, ataupun perbedaan narasi. Selamat berjumpa kembali dengan video-video selanjutnya. Terima kasih.